Dalam kegiatan ini saya mengadakan konseling individual sebagai syarat untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini masih banyak sekali kekurangan dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Mari silakan masuk. Silakan duduk, pilihlah tempat duduk yang paling nyaman. Sini aja Bu. Oh ya, silakan. Silakan duduk. Apakah sudah nyaman duduknya? Belum Bu, udah. Belum, ayo dinyamankan dulu. Mbak Winda, kemarin ketemu ya sama Ibu di bandara. Lagi jalan-jalan bersama aku, nyari suasana aku. Kelihatannya menyenangkan sekali ya sore-sore jalan-jalan. Itu temannya siapa? Teman sekelas Bu, Mbak Doi. Oh, teman sekelas. Itu Mbak Winda yang rumahnya Lawanan dekat sama itu siapa ya? Pak Hendra ya? Iya Pak Hendra itu tetangga saya. Oh, jauh dengan rumah Pak Hendra. Deket sih Bu, cuma beberapa belokan aja udah sampai. Oh, sudah sampai. Iya. Oh ya, Mbak Winda, itu adiknya yang kemarin diajak ke sini kok Ibu nggak pernah lihat ya? Iya Bu, itu dari Jakarta kan habis nemenin nenek, terus libur ini kan pulang ke Solo. Iya. Terus mau balik lagi kan nggak bisa. Oh, gara-gara ada COVID ya? Iya. Sekarang gimana nenek di sana? Sehat Bu, sama Om, sama Tante. Iya, bagus kalau gitu. Lalu Mbak Winda di rumah dengan siapa? Sama orang tua Bu, ada kakak, adik, ibu, ayah. Nanti Rame ya? Iya, rame. Wah, menyenangkan sekali kalau seperti itu. Datang aja Bu. Oh iya, nanti kapan-kapan Putri main ya ke rumah kamu. Ya, kelihatannya kok kamu menyenangkan sekali, bahagia sekarang. Oh iya, ada kok ngomong-ngomong kesini ada masalah apa? Tumben-tumbenan. Bu, sebelumnya ganggu waktu Putri enggak ya? Enggak, Putri cuman ini mengerjakan beberapa tugas. Jadi bisa dipercayakan, saya mau cerita Bu masalah saya. Oh ya, bisa kalau mau cerita Mbak Winda. Mbak Winda baru pertama kali ya mengadakan konseling. Iya Bu, baru sekali ini. Baru sekali Sebelumnya belum pernah, cuma nyoba-nyoba doang terus nggak cocok gitu. Oh, nyoba-nyoba doang aja. Jadi-jadi gitu. Iya, ini ya Mbak Winda. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor atau ahli kepada klien atau siswa untuk memecahkan suatu masalah, tetapi fungsinya konselor hanya mengarahkan, dan untuk pemecahan masalah sendiri itu harus kliennya atau siswa. Adapun syarat dalam pengadaan konseling ini, yang pertama, klien harus mau mencurahkan atau mengucapkan apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dirasakan, dan segala sesuatunya tidak boleh ada yang disembunyikan. Jadi Mbak Winda nanti dalam konseling dengan Putri harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya Bu. Karena apa? Kalau Mbak Winda nanti menutup-nutupi, ya nanti hasil dari konseling ini tidak seoptimal, tidak bisa optimal. Nah, Mbak Winda jangan khawatir. Nanti selama kita konseling hari ini, itu tidak mungkin Ibu akan menceritakan ke orang lain. Bahkan ke sesama konselor atau sesama
guru BP di sini, Putri tidak akan cerita. Karena apa? Karena dalam konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi memang harus dijaga rapat. Kalaupun Putri nanti mau mengadakan konsultasi tentang masalah Mbak Winda, Putri tentu saja harus seizin Mbak Winda, boleh atau tidak. Apakah Mbak Winda sudah memahami, sudah percaya dengan Putri untuk berkonsultasi hari ini? Sudah Bu, semua bisa dipercaya ya Bu, bisa cocok. Iya, pokoknya gini untuk Mbak Winda. Ungkapkan apa saja yang Mbak Winda rasakan di sesi konseling ini, jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Janji loh. Ya Bu, janji. Oke, pokoknya utarakanlah semua. Nah, kira-kira masalah apa sih yang sedang dialami oleh Mbak Winda? Jadi begini Bu, saya beberapa hari ini tuh itu sering merasa sedih, kesepian, sendiri, terus mood hilang, down banget lah Bu, di rumah sering dimarahin, gara-gara nggak mau ngapa-ngapain ya gara-gara itu masalah, kepikiran terus. Kadang kalau main HP terus lihat story jadi pengen nangis, tapi kok malu, ya kan orangnya aktif, ceria, seneng gitu. Kalau nangis kan kayak berasa bukan minder gitu. Oh iya, Mbak Winda, Putri memahami ya apa yang sedang Mbak Winda alami saat ini, Mbak Winda rasakan saat ini. Kalau Mbak Winda mau nangis, silahkan menangis dulu. Kalau Mbak Winda mau bercerita, silahkan bercerita. Ya Bu Kak, nanti aja nangisnya kayak belum berasa banget. Oh iya, masih bisa Ya, bercerita. kuat lah Bu. Iya, ini Mbak Winda tadi kan menceritakan kalau ada sesuatu yang ingin suatu permasalahan ya, merasa mau ngapa-ngapain, males, susah. Nah, lebih didetailkan lagi enggak apa yang menyebabkan kok bisa males, bisa susah, bisa kalau melihat media sosial, Facebook atau HP atau Instagram pengen nangis itu bisa didetailkan lagi enggak? Bisa Bu. Saya ceritain ya Bu. Iya, silakan. Ini tuh kerja itu tuh sebelumnya dia tuh ya biasa-biasa aja. Terus Ya. pas hari itu teman saya minta Bu tugas saya, kan saya udah selesai ya. Saya kirim. Terus tugas saya tuh diminta sama teman saya. Ya. Dia tuh kayak maksa gitu Bu. Cuma kayak apa ya? Manfaatin saya doang. Ya udah saya nggak mau, saya nggak ngasih, terus dia marah. Sebelum itu kan saya udah biasa-biasa aja sama teman saya, main bareng, cerita bareng. Kok abis itu sebelum sehabis itu mereka kayak ngejauhin saya, nggak mau deket saya, ngecilin saya. Terus saya ajak omong cuma cuek, cuma dibalas iya iya, disapa juga cuma iya. Terus juga itu Bu, kita bilang nggak ngertiin saya Bu, itu sih yang buat saya kepikiran, nggak gara-gara nggak saya kasih contekan. Oh iya. Dengan kejadian itu berdampak ke Mbak Winda ya? Saya jadi harus ngapa-ngapain, jadi nggak mood gitu lah Bu, nggak selera ngapa-ngapain, padahal udah saya coba semangat gitu, udah saya coba ngapa-ngapain, mana saya kepikiran terus gitu. Dengan Mbak Winda kepikiran dengan masalah di sekolah atau dengan teman, itu berakibat apa di rumah? Saya jadi apa ya, sering ngelamun sendiri, terus kalau ibu manggil jadi nggak denger, terus juga hampir nangis sendiri Bu. Terus
mau ngerjain kerjaan rumah juga males, rebahan terus lah Bu, gitu. Ya, saya mengerti sekali, saya memahami apa yang sedang Mbak Winda rasakan saat ini. Mbak Winda, kira-kira kejadian ini sudah berlangsung selama berapa hari atau berapa bulan? Baru 3 hari yang lalu lah Bu, sampai sekarang. Jadi saya sendiri terus kemana-mana sendiri, cuma sama teman lain tapi kok nggak cocok, terus juga nggak selera gitu. Nggak selera, mau cari temen nggak cocok. Kira-kira eh, apa yang menyebabkan Mbak Winda itu tidak cocok dengan temannya atau nggak bisa move on dari teman yang sekarang mengucilkan Mbak Winda? Apa ya, kita tuh udah sering kemana-mana bareng Bu, dari kelas 1 harus bisa setelah pertama kali ketemu udah cocok gitu, kemana-mana bareng, jajan bareng, main bareng, curhat kadang juga bareng-bareng gitu. Terus kalau mereka susah saya bantu, saya susah ya kadang juga bantu. Terus juga kalau mereka curhat kita ya saya respon, dan kita juga mereka respon. Habis aku tuh minta tugas itu mereka udah berubah lah Bu. Ketika Mbak Winda tadi kan menyebutkan ketika Mbak Winda butuh mereka membantu dan mereka membutuhkan sesuatu, Mbak Winda juga bantu. Kira-kira dengan kejadian yang kemarin, mereka minta contekan ke Mbak Winda nggak kasih, terus mereka mengucilkan ya, Dia harus marah. Kira-kira itu sahabat yang pengertian enggak? Ya enggak sih, cuma manfaatin dia doang gitu. Nah, itu Mbak Winda tahu kalau Mbak Winda hanya dimanfaatin saja. Kok tadi menyebutkan mereka tahu apa eh, yang diinginkan Mbak Winda, membantu Mbak Winda, lah membantu dalam hal apa? Iya sih, kadang juga baik ada maunya gitu, itu teman-teman. Mereka baik ketika ada maunya. Ketika Mbak Winda ada masalah, apa mereka juga sering membantu? Tidak. Tidak. Nah, Iya. Oh iya Bu. Nah, ketika tidak, lah kenapa Mbak Winda kepikiran kayak gitu? Apa yang merasa bersalah kan Bu, kan kebarengan terus setiap hari aku sukanya nggak ada, kangen gitu. Oh iya, Mbak Winda merasa bersalah ya? Merasa bersalah karena nggak ngasih contekan. nggak ngasih contekan. Kira-kira seperti ini nih Mbak Winda. Kalau Mbak Winda mempunyai teman, teman itu sering Mbak Winda kasih contekan. Nah, suatu ketika nanti teman Mbak Winda mau mengerjakan tes, apa Mbak Winda harus ada di sebelahnya untuk mengerjakan? Tidak. Tidak. Yang harus mengerjakan siapa? Diri sendiri lah, nggak mungkin nggak bakalan bantu dia kan juga tes. Nah, berarti kesimpulannya tes itu harus dikerjakan Sendiri. Nah, dengan Mbak Winda melakukan tadi tidak memberi contekan kepada teman, menurut Mbak Winda itu perbuatan yang salah atau yang benar? Menurut saya sih benar sih Bu. Orang saya ngerjain, saya susah-susah, itu tinggal copy paste kan juga sakit gitu. Nah, kan berarti Mbak Winda kan sudah tahu masalahnya. Kenapa harus dipikirkan terus? Iya toh? Iya. Sekarang gini, kalau Mbak Winda seperti ini terus, mau berapa lama? Nggak bisa move on, murung, sulit untuk mencari teman yang baru, hanya memikirkan masalah dengan teman gara-gara nggak mau memberikan contekan, terus apa ya, susah untuk bergaul dengan orang lain. Mau berapa lama Mbak Winda ingin lakukan?
udah nggak mau lama-lama Bu, udah mau move on. Sudah mau move on. Ya, Yakin yakin bisa. bisa Bu. Nggak mau dimarahin orang tua terus gara-gara nggak mood. Karena juga teman banyak. Nah, Oh, iya. itu loh. Ngapain juga memikirkan orang yang tidak memikirkan kita. Itu Mbak Winda tahu. Ini kira-kira nanti hal-hal apa saja yang bisa Mbak Winda lakukan setelah kejadian dengan masalah dengan temannya tadi. Saya mau dari masalah inilah Bu, terus juga mau mencoba baikan sama mereka, nggak deketin mereka lagi. Terus kalau mereka nggak nerima ya udah saya nyari teman baru, kan juga banyak. Cocok nggak cocok ya Harus dulu. dicocokin. Masa cocok nggak cocok harus dicocokin? Ya apa ya? Ya harus menghargai pendapat dia lah. Iya. Kalau ini ya udah ikut aja orang teman baru gitu, daripada nggak punya teman. Iya, lebih baik nggak punya teman Daripada nggak punya teman. daripada nggak punya teman. Jadi Ya udah. siapapun bisa jadi teman Mbak Winda. Oke. Sekarang ini, jadi Putri bisa menyimpulkan bahwa kenapa kok Mbak Winda jadi murung, sedih, susah, gara-gara bermasalah dengan temennya, karena enggak dikasih contekan. Yang kedua, Mbak Winda juga bermasalah di rumah, gara-gara kepikiran terus sama temennya. Sering nggak ngerjain pekerjaan rumah, jadi dimarahin dulu. Ya, sering. Main HP, nangis. Mbak Winda mau nangis sekarang. Nggak, Bener, nggak mau nangis, masih kuat ya untuk cerita. masih Bu. Oh, janji loh. Janji. Kalau di sini mau nangis silahkan, mau teriak-teriak silahkan. Pokoknya di sini apapun yang Mbak Winda rasakan, silahkan diceritakan, silahkan diungkapkan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini tadi kan Mbak Winda sudah mau menceritakan apa yang sedang dialami. Putri, terima kasih kepada Mbak Winda karena sudah mau berkonsultasi dengan Putri dan menceritakan semua apa yang Mbak Winda rasakan dan alami. Setelah Mbak Winda melakukan kegiatan ini, apa yang Mbak Winda rasakan? Saya sedikit lega sih Bu, sedikit lega, sedikit tenang, bisa nyerahin masalahnya, terus juga dapat masukan dari Putri, jadi bisa memotivasi saya buat berubah itu. Oh ya, bisa memotivasi. Mbak Winda harus semangat. Yes. Ya. Baik, setelah ini apa kegiatan Mbak Winda agar Mbak Winda kembali lagi move on lagi? Saya tuh udah mencoba buat apa ya, kembaliin mood, main bareng doi, terus juga tiktokan bareng teman-teman, Ya. terus juga main bareng, ngumpul bareng sama teman lain yang di rumah gitu. Terus tetap kepikiran, terus ya udahlah mau gimana lagi, terus berjalan ke sini. Tetap kepikiran. Sebelum Mbak Winda merasa susah, merasa nggak bisa move on, nggak mau apa-apa lagi, coba dipikirkan 1 minggu yang lalu yang membuat Mbak Winda itu merasa bahagia, merasa enjoy, merasa hidup itu senang, tidak menjadi beban. Itu kira-kira apa Mbak Winda? Itu Bu, main bareng, terus liburan bareng sama doi. Oh, iya. Apakah kegiatan main bareng, teman bareng dengan
bisa dilakukan secara terus-menerus. Nggak bisa Bu, soalnya kan dia juga sibuk, saya juga jarang bisa main. Oh, jarang bisa. Ada lagi enggak selain itu yang membuat itu Mbak Winda itu enjoy? Kayak dia cuma jogging sama teman di desa, terus Lalu kayak main bareng teman-teman yang lain juga gitulah, sama keluarga makan bareng, jajan bareng, gitu-gitu. nah, apakah kegiatan untuk jogging bareng, makan-makan bareng, atau pergi bareng dengan keluarga itu bisa membuat Mbak Winda enjoy? Bisa Bu. Bisa dilakukan setiap hari? Itu tergantung sih, soalnya kan juga pada sibuk. Oh, itu juga tergantung karena pada sibuk ya. Kira-kira lebih fokus lagi Mbak Winda, kegiatan atau sesuatu hal yang bisa Mbak Winda lakukan agar kegiatan Mbak Winda itu bisa kembali lagi senang, enjoy, happy, yang bisa dilakukan berulang kali. Kayak mencoba mencari lebih baru lah Bu, kan bisa berubah mood saya. Oh, ya, mencoba. Mbak Winda, selain teman dekat Mbak Winda yang sekarang bermasalah dengan Mbak Winda, adakah teman dari luar yang bisa atau yang cocok dengan Mbak Winda, yang bisa menumbuhkan lagi semangat untuk kembali lagi enjoy atau senang? Ada Bu, tapi nggak sekolah di sini, jadi kan saya agak susah kalau di sini mau main siapa gitu. Kalau di rumah kan ada. Ada. Dan itu bisa dilakukan setiap hari? Bisa Bu. Bisa. Oke, kalau bisa maka lakukanlah itu tiap hari dengan teman yang baru, jogging, buatlah kegiatan itu yang menyenangkan. Agar apa? Agar Mbak Winda nanti bisa kembali lagi move on. Apa Mbak Winda bisa? Bisa Bu. Masih kepikiran enggak dengan temennya? Ya masih Bu, mau gimana lagi kan juga deket gitu. Kira-kira hal apa yang ingin Mbak Winda sampaikan ke teman-temannya? Saya mau minta maaf Bu, kalau saya punya salah sama mereka gitu. Oh, Mbak Winda mau minta maaf kalau Mbak Winda punya salah dengan mereka. Oke, Mbak Winda minta maaf. Kalau nanti teman Mbak Winda itu tidak mau memaafkan, apa yang Mbak Winda lakukan? Saya cari teman baru lah Bu, orang teman baru saya banyak, teman saya banyak kok. Oh, mau cari teman baru. Kalau dia nggak bisa maafin ya udah lah gitu. Oh, bodo amat kalau nggak mau memaafkan. Bisa. Bagus. Tapi apakah Mbak Winda nanti tidak sakit hati? Sakit hati kenapa? Ya, karena tadi Mbak Winda kan bilang biasanya bersama-sama, sekarang enggak lah Bu, mungkin kan udah ada teman baru. teman baru. Temannya satu sekolahan? Satu sekolah ada, beda sekolah juga ada. Oh iya. Berarti nanti ini ya Mbak Winda melakukan hal-hal yang baru bersama dengan temannya. Nah, biar apa? Biar Mbak Winda nanti perasaannya enjoy lagi, tidak ada masalah, bisa berkegiatan dengan baik lagi. Tapi itu kegiatan sekolah saya juga jarang ikut, jadi males itu beberapa hari ini. Padahal dulu saya aktif banget di organisasi. Nah, Mbak Winda tadi bilang dulu aktif. Nggak ada masalah jadi don itu. Sejak ada masalah jadi don. Masalah dengan teman tadi atau ada masalah tersendiri di kegiatan organisasi? Masalah sama temen itu bukan juga satu organisasi.
Oh iya, berarti ini merembet ya ke masalah organisasi lah. Gini, kira-kira di organisasi itu Mbak Winda em, merasa kesulitan nggak untuk beradaptasi dengan keadaan sekarang? Enggak sih, udah biasa aja. Kalau awalan dulu itu juga pas hari awalan di musuh itu ya agak susah lah, terus udah lama-lama biasa-biasa gitu. Ya, Putri memahami. Mbak Winda, kira-kira setelah kegiatan Mbak Winda bermasalah dengan temannya, hal-hal yang mendorong atau menjadikan Mbak Winda tidak fokus lagi selain itu apa? Tidak ada sih Bu, cuma itu aja. Benar, hanya itu. Masalah keluarga? Nggak ada Bu. Masalah dengan pacar? Nggak punya pacar Bu, sendiri kok. Doinya? Cuma doi kok. Doi sama pacar beda ya? Beda. Oh beda. Doi cuma deket kok. Oh doi cuma deket, kalau pacar deket banget. Oke. Iya, gini. Kira-kira setelah Mbak Winda tadi menceritakan atau konseling dengan Putri, ada sesuatu atau hal yang mengganjal enggak? Enggak Bu, saya udah lega sih bisa cerita, terus juga udah punya udah kembali udah cerita, jadi kayak bebannya nggak nganu aku sendiri gitu. Oh ya, bebannya enggak dipikul sendiri. Nah, sekarang apa yang Mbak Winda rasakan setelah melakukan kegiatan ini? Senang Bu, Senang. bisa cerita bareng, bisa deket sama Widi juga. Masih ada hal yang mengganjal atau sudah plong? Belum banget Bu. Oh, belum plong banget. Dan nanti kalau belum plong banget ini, kira-kira yang mau dilakukan Mbak Winda apa setelah sesi konseling ini? Saya mau memperbaiki diri Bu, juga mau nyoba deketin teman yang masalah tadi sama saya, dan juga mau apa ya, merubah diri saya jadi lebih baik lagi, nggak tergantung sama teman lagi. Terus juga berpikir apa ya, nggak cuma dapet teman, oh iya, terus nggak mikir itunya dia manfaatin saya apa enggak gitu. Oh, ya. Jadi lebih selektif lagi ya memilih teman. Kira-kira Mbak Winda dengan memilih teman yang baru, pengen yang seperti apa? Yang apa ya, sederhana Bu, biasa aja, terus juga nggak nakal, terus bisa menghargai Bu, nggak manfaatin doang. Terus juga satu pendapat, satu pemikiran, bisa saling apa ya, berkomunikasi gitu. Ini apakah nanti dengan Mbak Winda itu bertemu dengan orang yang baru, teman yang baru, kira-kira apa yang diinginkan sosok teman seperti yang Mbak Winda ceritakan tadi, apakah bisa terwujud dengan keadaan yang seperti ini? Insya Allah bisa Bu. Bisa. Yakin? Yakin. Apakah ada orang yang selama ini Mbak Winda temui itu sudah sesuai dengan kriteria yang Mbak Winda inginkan? Belum, yang sepenuhnya sih, cuma ya udahlah mau gimana lagi kan. Belum ada. Pada prinsipnya, apa ada manusia itu sama? Nggak ada. Nah, itu tahu. Oh iya. Nah. Jadi nggak boleh egois sama diri sendiri, harus sama kayak aku gitu ya. Iya. Iya. Nah, kalau Mbak Winda sudah menyadari tidak ada manusia
di dunia ini sama. Bahkan anak kembar pun, kembar identik, itu tetap ada perbedaan. Jadi Mbak Winda harus bisa menerima kekurangan dan kelebihannya tentunya. Ini Mbak Winda. Nanti langkah selain Mbak Winda mencari teman yang baru, Mbak Winda mencoba memperbaiki masalah dengan teman yang lama tidak? Saya mencoba memperbaiki, Bu. Ya udah lah gitu aja. Oh ya mencoba memperbaiki. Ya enggak masalah, berteman itu kan keinginan pribadi ya. Mau kapan, mau dengan siapa, dengan kriteria yang bagaimana, dengan masalah yang seperti apa, itu semua kan tergantung kita yang melakukan pertemanan. Dan Mbak Winda, ketika Mbak Winda sudah merasa enjoy, sudah merasa enakan belum ini perasaannya? Sudah, Bu, udah merasa enakan, udah longgar lah perasaannya. Sudah longgar. Jadi tahu mau harus ngapain sama teman gitu. Oh ya, harus ngapain sama teman. Oke, setelah ini nanti Mbak Winda selain memperbaiki pertemanan dengan teman Mbak Winda dan mencari teman yang baru, untuk organisasi bagaimana? Tadi kan Mbak Winda bilang kalau Mbak Winda itu satu organisasi dengan teman. Nah, itu apa yang akan Mbak Winda lakukan? Ya saya tidak mau mencampur jadi satu antara teman sama organisasi. Ya, bagus sekali. Kalau di organisasi ya udah itu organisasi satu keluarga gitu. Satu keluarga. Satu apa ya? Satu apa ya? Kayak keluarga ya. Oke, apakah Mbak Winda yakin bisa melakukan itu? Bisa, Bu, yakin. Bisa. Tidakkah itu nanti akan bermasalah ke organisasi? Tidak. Kata Mbak Winda tadi, temennya kalau disapa, yes, cuek. Lah, ketika di organisasi, Mbak Winda pernah menyapa? Pernah, Bu. Udah ngajak ngobrol bareng gitu, tapi dia tetap cuek. Tetap cuek. Terus untuk kegiatan organisasi itu, apakah Mbak Winda dan temennya bisa bekerja sama? Insya Allah bisa, Bu. Kalau saya udah baikan sama dia dulu. Nunggu baikan, berarti ini belum dong. Oh, iya. Nah, berarti harus diselesaikan. Kira-kira dalam organisasi itu ada enggak kakak kelas atau pembina yang bisa dipercaya? Enggak ada, kurang percaya saya sama kakak kelas, sama pembinanya juga kurang percaya. Oh, kurang percaya. Jadi kira-kira kalau di dalam organisasi itu tidak ada yang dipercaya, baik dari kakak kelas ataupun dari pembina, kan organisasi itu milik sekolah. Kira-kira siapa yang bisa Mbak Winda percaya, entah wali kelas, entah itu bapak ibu guru yang lainnya, itu kira-kira siapa? Itu sih Bu, wali kelas sama guru BK. Wali kelas. Ya. Ini saran Putri, kalau itu sudah menyangkut urusan organisasi, Mbak Winda bisa konsultasi ke wali kelas atau ke konselornya atau ke guru BP yang mengampu di kelas Mbak Winda. Nah, untuk memfasilitasi masalah Mbak Winda dengan temennya. Karena dari cerita Mbak Winda tadi, Putri bisa menyimpulkan
dari persahabatan Mbak Winda itu merambat ke organisasi. Jadi bukan hanya aspek di sekolah saja, di kelas saja yang bermasalah, tetapi juga menghambat ke organisasi sekolah, dan juga itu berakibat kepada perilaku Mbak Winda yang biasanya ceria, menjadi males-malesan, tidak fokus, pengen nangis sendiri. Kalau tidak ada teman mesti sering nangis di kamar ya Mbak Winda? Enggak lah, terus nangisnya di mana? Diangkat Bu, nggak jadi nangis, cuma cuma sedih gitu doang kok. Oh, cuma sedih. Ini kalau memang Mbak Winda itu merasa sedih, itu diungkapkan saja. Kalau malu di sini, di rumah tidak ada orang, nangis saja di kamar, kan tidak ada yang tahu. Daripada gini Mbak Winda menahan, terus tidak bisa fokus, lama-lama kan nanti bebannya semakin banyak. Nah, semakin susah. Nah, lebih baik kalau mau nangis di rumah, ya udah nangis saja. Kalau Mbak Winda malu, sama Putri juga malu enggak? Malu. Nah, malu, makanya saran Putri kalau mau nangis, ya nangis aja. Kalau mau tertawa, ya tertawa aja, diloskan. Apapun yang terjadi, ya terjadilah. Semua sudah ada yang mengatur. Mau itu pertemanan kamu dengan temenmu, atau percintaan kamu dengan pacarmu, atau kamu dengan organisasimu, atau kegiatanmu di sekolah, atau kegiatan di rumah, itu ya udah sewajarnya. Kalau pengen nangis ya nangis saja. Kalau pengen senyum karena bahagia ya tersenyumlah. Ya, jangan ditahan, karena orang yang menahan itu akan berakibat jelek pada fisik dan psikisnya. Nah, itu tahu mentalnya. Kamu tidak mau kan? Nah, sakit. Kelihatannya saya kuat Bu, saya bisa. Tapi kenyataan yang tidak bisa dibohongi adalah fisik dan mental. 1, 2, 3, kuat. Lama-kelamaan enggak. Gila nanti. Nah, makanya gila Bu. jangan sampai gila. Ya boleh aja sekali 2 kali stres, tapi stres itu kan kita harus tahu bagaimana untuk mengatasinya. Jangan dipendam, jangan hanya saya kok gini ya. Harus mencari jalan keluar. Dan Mbak Winda datang ke sini adalah pilihan yang tepat, mau mempercayakan ke Putri tentang apa yang Mbak Winda rasakan. Kira-kira Mbak Winda, dari kita konseling tadi, perasaan atau yang masih mengganjal di hati Mbak Winda masih ada tidak? Yang mengganjal sih cuma bingung baikannya sama teman itu gimana, mau baik di organisasi juga gimana gitu caranya. Terus itu bahagianya tuh udah seneng bisa cerita sama Putri, bisa lomba perasaannya, bisa nggak seneng lah. Nah gini Mbak Winda, yang bisa mengontrol Mbak Winda itu bukannya Putri ataupun guru yang lain atau orang tua Mbak Winda, tetapi Mbak Winda sendiri yang tahu. Jadi bagaimana Mbak Winda harus bersikap, bagaimana harus berbaikan dengan temannya, itu sampai sejauh mana, itu yang menentukan Mbak Winda. Saya paham juga Bu, mau gimana ke depannya, mau saya lakuin apa gitu. Sudah begitu aja. Oh iya, kira-kira sekarang sudah enakan enggak? Enakan Bu.
Sudah agak longgar ya? Udah enak, udah longgar, udah tenang lah. Oh, sudah Udah tenang. tahu mau ngapain, udah tahu masalahnya kayak gini, ngelambat ke sini jadi kayak gini. Oh gitu. iya, baiklah. Mbak Winda harus semangat ya. Ya Bu. Kira-kira nanti setelah ini kan sudah tahu tadi penyebabnya apa, merambatnya kemana akibatnya, jadi seperti ini. Hal pertama yang Mbak Winda lakukan apa setelah konseling ini? Mau kayak semangatin diri sendiri lah, terus juga mau move on masalah, mau memperbaiki masalah, juga mau baikan sama temen juga, moga-moga bisa lah Bu. Oh iya. Nah, semangat gitu dong. Semangat ya Mbak Winda. Semangat. Oke, semangat. Harus semangat. Iya semangat. Iya. Jangan boleh sekali dua kali kita down, boleh sekali dua kali kita stuck dalam keadaan tertentu. Tetapi jadikanlah ketika kita down itu adalah batu loncatan kita eh, untuk meraih keadaan yang lebih tinggi. Dan jadikanlah apa yang terjadi hari ini sebagai pondasi ataupun sebagai pengalaman hidup di kemudian hari. Karena dengan kejadian seperti ini, Mbak Winda akan lebih bisa memilih mana toh teman yang benar-benar tulus, mana teman yang hanya memanfaatkan, dan bagaimana akibatnya ketika memilih teman yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mbak Winda, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Enggak, aku cuma itu aja. Nanti kalau ada masalah apalagi saya mau konsultasi sama Putri lagi. Oke, ya. Nih, nanti kalau Mbak Winda merasa kok tidak nyaman, tidak senang, Mbak Winda bisa datang ke sini lagi. Dan tugas Mbak Winda hari ini adalah Mbak Winda harus mencoba untuk ya berusaha menimbulkan rasa enjoy lagi sebelum Mbak Winda ada masalah dengan temannya. Jadi tugasnya mulai hari ini mencari hal-hal yang membuat Mbak Winda enjoy dan bisa move on lagi. Ya Bu, bisa. Paham ya tugasnya? Paham Bu. Oh ya, untuk hari ini Mbak Winda silakan mengisi angket dulu ya, tak ambilkan. Mbak Winda, ini nanti Mbak Winda isi ya, apa nanti di sini ditulis nama, kelas, nah kegiatan apa yang Mbak Winda lakukan, yang Mbak Winda merasa senang dan lakukan setiap hari berapa kali. Mbak Winda cari tahu dan nanti selama 1 minggu, kalau Mbak Winda sudah merasa nyaman, ya lakukanlah terus. Tetapi ketika Mbak Winda merasa tidak nyaman, nanti silahkan menghubungi Putri, bisa kembali lagi untuk konseling. Ya Bu. Nanti Putri akan menjadwalkan konseling yang kedua. Mbak Winda ada nomor telepon? Ada Bu. Berapa nomor teleponnya? Saya catat ya. Berapa? 0855 4058 7023. Oh iya. Nah, Mbak Winda sudah tahu nomornya Putri? Belum Bu, nanti di chat aja, nanti saya. Oke, nanti saya chat ke Mbak Winda ya, dan nanti silakan kalau Mbak Winda mau bercerita apapun dengan Putri, silakan menghubungi Putri, bisa langsung lewat WA ataupun datang ke sini. Iya Bu. Ya,
Masihkah ada yang ingin diceritakan? Tidak, Bu. Sudah. Kalau tidak, ini tugasnya nanti dikerjakan. Jangan lupa semangat ya. Iya, Bu. Semangat. Harus move on, semangat. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Iya, Bu. Ya, segala sesuatu harus dipikirkan dengan baik. Tidak semuanya bisa diatur oleh diri kita sendiri. Itu ya. Ya, Bu. Makasih Bu atas motivasinya udah mau menerima cerita saya lagi. Iya. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, kamu dulu ya, Bu. Iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya.